Apa yang sedang kau gambar? Tanya Drago kepada Mire yang sedari tadi begitu fokus dengan kegiatannya. Sudah 4 jam Mire duduk sembari melukis. Tapi sepertinya gadis itu masih betah saja dengan hobi yang ia sukai itu. Aku sedang menggambar ibuku dari belakang. Dia sedang membawa obor untuk menerangi jalanku. Juga menuntunku agar tidak salah jalan. Juga menginjak bebatuan tajam. Mire tersenyum melihat lukisannya yang belum sempurna karena belum dipoles dengan warna-warni. Akhir-akhir ini kau selalu melukis tentang ibumu. Dia pasti bahagia sekali karena putrinya menyayanginya meski tidak pernah bertemu sekalipun. Mire tersenyum, lalu menatap kembali gambar yang ada di hadapannya. Memnak benar, tidak tahu kenapa akhir-akhir ini Mire sering kali memimpikannya ibunya. Merasakan rindu padahal belum pernah sekalipun mereka bertemu. Sungguh hatinya merasakan sakitnya karena tak bisa memiliki waktu untuk dia habiskan bersama ibu kandungnya. Tapi tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Ibunya juga pasti tengah memperhatikannya dari surga kan. Meskipun hidup terasa hampa tanpa seorang ibu kandung. Nyatanya masih banyak alasan juga yang membuat dia merasa ingin hidup dengan lebih banyak waktu. Jangan berwajah seperti itu. Ibumu pasti sangat menyayangimu. Sekarang ada ibuku yang akan menyayangimu seperti menyayangiku. Jangan terlalu menghayati rasa sedihmu. Masih banyak hal kok yang bisa membuatmu bahagia. Iya, kau adalah salah satunya. Mire terkekeh menunjukkan barisan giginya. Tidak tahu. Juga masa bodoh bagaimana orang akan berpendapat tentang dirinya yang terlalu mencintai Drago. Tapi apapun yang terjadi, dia hanya menginginkan Drago seorang dan berharap banyak agar Tuhan mengabulkan permintaannya ini. William membuang semua dokumen-dokumen yang menumpuk di mejanya. Sudah berlalu beberapa bulan, tapi kenapa juga Mire masih enggan datang padanya dan memohon agar diizinkan kembali ke galeri milik ibunya. 2 bulan lebih dia menahan hasil penjualan lukisan Mire yang tertinggal di Nikki Gallery. Tapi kenapa dia masih bisa bertahan di kota yang serba mahal ini? Tapi setelah dia tahu jawabannya adalah Drago, dia kini menjadi sulit untuk mengendalikan diri. Juga mudah sekali marah saat hal kecil saja mengganggunya. William mengusap wajahnya dengan kasar, sungguh di luar dugaannya karena Mire sama sekali tidak seperti yang dia harapkan. Padahal biasanya dia akan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Mulai dari karir, kesuksesan, wanita, bahkan pergaulan juga semuanya sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kenapa dia tidak bisa mendapatkan Mire dan membuat Mire mengikuti alur yang sudah dia rencanakan? Apakah sungguh Mire bukanlah seperti wanita yang sebelumnya ia kenal? Mire, sebenarnya apa yang kurang dariku? Kenapa kau menolak dengan tegas tanpa mau mencobanya terlebih dulu? Aku bisa memberimu ketenaran, uang. Aku bisa melakukan apapun hanya dengan beberapa kalimat untukmu. Tapi kenapa kau memilih pria yang hanya tahu caranya menjual makanan? Brak. William membanting dengan kuat ponselnya yang terus berdering dan membuatnya pusing di saat hatinya sedang tidak karuan seperti ini. Padahal hanya restoran biasa saja. Tapi bagaimana bisa tempat seperti itu juga bisa menarik para kolektor lukisan untuk membelinya? Kalau Mire bisa dengan mudah menjual semua lukisannya hanya karena Drago memangnya di restoran, kemungkinan untuk Mire datang padanya juga akan semakin mengecil. Tok, tok, suara ketukan pintu membuat William menoleh ke arahnya. Tadinya dia ingin memaki orang yang mengganggunya. Tapi saat yang masuk adalah neneknya sendiri. Maka dia hanya bisa menahan kemarahannya dengan helaan nafas panjang. Nenek menatap lembaran kertas yang berserakan di lantai. Juga melihat ponsel William hancur berantakan tanda bahwa William sedang sangat marah sekarang ini. Ada apa, Nek? Tanya William. Apa yang membuatmu kesal, Nak? Apakah masih Mire alasannya? William membuang nafas kasarnya. Lalu menatap sang nenek yang nampak tak suka dengan perilakunya. Aku terbiasa mendapatkan apa yang aku inginkan dengan mudah, Nek. Tentu aku tidak bisa menerima keadaan seperti ini.
Aku dikalahkan oleh seorang pria biasa saja. Bahkan ingin dibandingkan denganku juga tidak pantas sama sekali. Nenek menghela nafasnya. Will, berhentilah melanjutkan obsesimu kepada Mire. Biarkan dia bahagia dengan pilihannya. Dan kau juga harus mencoba bahagia dengan cara yang lain. William, dari awal nenek sudah memberitahukan kalau Mire tidak sama seperti ibumu. Dia selalu menatap tunangannya penuh cinta. Dia juga bukan orang yang akan mudah bosan dan mudah dipengaruhi oleh iming-iming kepopuleran. Sekarang lepaskan beban dan kebiasaanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Nenek mendukungmu, tapi tidak dengan Mire. William terdiam. Sebenarnya masihlah sulit untuk menerima saat Mire tertawa bahagia bersama dengan Drago. Tapi jika dia masih seperti sekarang ini, dia yakin pada akhirnya cepat atau lambat dia akan membuat Mire menderita karena terus memaksakan kehendaknya. Setelah perdebatan panjang dengan Ibu Ana, Ayah Luan kini nekat saja berangkat dengan tujuan untuk menemui Mire. Lalu membujuknya untuk pulang dan kumpul bersama lagi. Sejauh perjalanan yang ia tempuh, dia terus menguatkan dirinya agar tidak mudah menyerah. Dan bersiap saat akan mendapatkan penolakan dari putrinya. Tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia berharap kalau Mire akan menerimanya dan mencoba untuk memaafkannya. Ayah Luan menghela nafas melihat foto Mire yang tersimpan di ponselnya. Dia menyandarkan kepalanya di senderan kursi duduk dengan tatapan pilu. Sudah akan sampai. Jantungnya juga semakin kuat berdegup hingga terasa jelas saat dia menempelkan telapak tangannya di dadanya. Mire, jika tidak bisa kembali bersama ayah, mohon kau bersedia mengampuni ayah yang banyak melakukan ketidakadilan padamu. 1 hari berlalu, Mire dan Drago kini mulai menyiapkan diri untuk menyewa gedung di sebelah restoran untuk Mire gunakan sebagai galeri pribadinya. Besok kita mulai tentukan mau bagaimana mendekornya ya. Chat, juga yang lainnya kau tentukan sendiri. Ucap Drago seraya menggandeng tangan Mire sembari berjalan menuju rumah yang disewa Mire. Oke, tapi kau harus menemaniku ya. Iya, Mire. Drago dan Mire kompak berhenti. Lalu menoleh ke arah sumber suara yang memanggil namanya. Sebenarnya Mire hafal benar suara siapa itu, hanya saja negara ini kan jauh darinya berada. Apakah kebetulan saja? Tidak, rupanya sungguh itu adalah ayahnya. Ayah Luan menahan tangis karena sungguh merindukan Mire. Tapi Mire yang sekarang sama sekali tidak seperti putrinya yang ia kenal. Biasanya, Mire akan langsung berlari memeluk ayahnya begitu mereka tidak bertemu seharian. Tapi ini sudah berbulan-bulan semenjak terakhir bertemu. Dan Mire sama sekali tak selangkah pun mendekat padanya. Tidak apa-apa kan kalau ayah datang. Mire menatap Drago seolah bertanya dengan mata yang sudah memerah menahan tangis. Mire, untuk semua yang terjadi ayah sungguh-sungguh minta maaf. Pasti berat untukmu melalui ini semua. Tapi percaya satu hal ini saja Maxi sulit. Ayah mencintaimu, dan sangat amat menyayangimu Mire. Semua yang ayah lakukan hanya karena ingin menghilangkan bernikah dalam dirimu. Ayah tidak ingin kau menjadi seperti dirinya. Ayah tidak ingin kehilangan dirimu juga. Ayah tahu ayah bukan sosok ayah yang baik. Ayah juga banyak sekali membuatmu terluka dan menderita. Meski begitu, bisakah kau memberikan ayah maaf? Dan kembali bersama hidup seperti sebelumnya. Ucap Ayah Luan dengan tatapan yang terkesan pilu. Memang benar dia belum bisa memenuhi tugas sebaik mungkin sebagai ayahnya Mire, tapi jauh di dalam lubuk hatinya. Cinta kasih untuk Mire tak pernah hilang semarah apapun dia terhadap Mire. Mire terdiam tanpa bicara. Mungkin ayahnya tidak tahu kalau kedatangannya akan membuat luka yang sudah hampir membaik itu kini kembali tersayat. Ingin mengatakan cukup, dan menjelaskan secara rinci seberapa lelahnya dia. Tapi apapun yang dia katakan juga tidak akan bisa mengubah keadaan yang sudah terlanjur terjadikan. Boleh saja ayahnya datang, itu adalah haknya.
Tapi bisakah dia mempertimbangkan bagaimana Mire akan bereaksi? Bagaimana Mire akan memandang ayahnya setelah masa lalu menyakitkan itu terkuak? Ingin membenci, tapi tidak bisa karena ayah Luan adalah ayah kandungnya. Ingin menyalahkan Ibu Ana, tidak bisa juga karena Ibu Ana lah yang sudah mempertaruhkan nyawa demi melahirkannya. Darrell, bukankah sebenarnya dia juga korban? Sungguh semua itu membuat Mire sesak dan tak bisa berpikir dengan baik. Hatinya sakit, tapi tidak tahu ingin mengatakan apa sebabnya. Ingin menangis tapi dia bingung mana yang harus ia tangisi dari jutaan luka yang ia rasakan. Mire, kita kembali ya. Ayah janji akan merawatmu dengan baik. Ayah tidak akan bicara dengan nada membentak dan intonasi yang meninggi seperti sebelumnya. Mire mengeratkan cengkraman tangannya yang tengah meremas kain bajunya. Pulang, berkumpul di rumah yang ada banyak kenangan indah tapi terasa menyakitkan setelah kebenaran terungkap. Canda tawa ibu, ayah, juga Darrell. Bisakah dia menghadapinya seolah tidak pernah terjadi apapun? Tidak, tentu saja tidak bisa. Momen bahagia itu telah mengorbankan kebahagiaan ibu kandungnya, bernikah. Rasanya tidak akan mungkin Mire bisa berada di sana lagi. Karena setiap kali membayangkan betapa menderita ibu kandungnya melihat ayah dan Ibu Ana bersama. Mire seperti tertusuk belati tajam di bagian dadanya. Maaf, aku tidak bisa kembali. Ucap Mire setelah lama terdiam. Ayah Luan terlihat semakin sedih saat dia terdiam sejenak. Mire, ibumu, juga kakakmu sangat merindukanmu. Ayah juga merasakan begitu. Dunia kami tak lagi indah begitu kau pergi dari rumah Mire. Ayah datang karena merasa dunia ayah tidak lagi indah. Apakah gunanya aku hanya untuk memperindah dunia kalian? Ayah Luan tercekat tak bisa berbicara sebentar. Lia, dia sadar sekarang bahwa dia sudah salah bicara. Mire, maaf ayah tidak bermaksud gitu. Aku lelah ayah. Aku ingin istirahat dulu. Mire meraih tasnya, bangkit dari posisinya dan berjalan cepat menuju kamar tidurnya. Sudah cukup, entah apa yang akan dikatakan ayahnya lagi. Dia sama sekali tidak ingin mendengar apapun. Karena pada akhirnya dialah satu-satunya orang yang akan merasakan sesak dan sakit seolah tak ada ujungnya. Berhentilah memaksa Luan. Cucuku pantas mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku akan menjaganya dengan sangat baik, dan aku juga akan memastikan bahwa cucuku tidak akan mengalami apa yang dialami ibunya. Ucap Nenek Santi seraya berjalan mendekat, lalu duduk berhadapan dengan ayah Luan yang kini diam mematung dengan wajah sedih. Selama dia mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang yang mencintainya, dia tidak akan menjadi seperti bernikah yang lemah hati. Dia akan menjadi Mire yang kuat dan pantang menyerah. Saat ini kau sudah membuat Mire mengingat luka yang sudah akan membaik. Kau lagi-lagi menambahkan luka untuknya. Kau adalah ayahnya Luan. Bersikaplah sebagai seorang ayah yang baik, dan biarkan putrimu bahagia dengan caranya sendiri. Ayah Luan tertunduk tak berdaya. Nenek Santi jelas dia tahu siapa. Tapi apa yang sudah dia lakukan di masa lalu membuatnya segan untuk bisa menatap dengan berani mantan ibu mertuanya itu. Dulu kau sudah melakukan banyak kesalahan. Kau membohongi putriku. Mengurungnya. Kau juga membohongiku selama puluhan tahun. Aku tidak bisa bilang bahwa aku sudah memaafkanmu. Tapi setidaknya aku sudah merelakan semua yang terjadi demi Mire satu-satunya cucuku. Aku harap kau juga melakukan yang sama denganku Luan. Biarkan Mire memilih jalan yang dia inginkan, biarkan dia menguatkan hatinya agar bisa memaafkan masa lalu menyakitkan yang dialami ibunya. Biarkan dia perlahan mencoba berdamai dengan masa lalu. Biarkan dia bisa mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan kenyataan yang sudah terjadi ini. Ayah Luan menyeka air matanya yang tak tertahankan. Sadar, dia sungguh sadar kalau sudah melakukan banyak sekali kesalahan terhadap wanita 60 tahunan di hadapannya, beserta putrinya. Tapi apakah mungkin dia sanggup menjalani apa yang diminta oleh Nenek Santi?
Sanggupkah dia merelakan banyak waktu yang akan dia lewati tanpa bisa melihat Mire? Aku tidak ingin memaksamu, tapi setidaknya coba kau ingat bagaimana wajah Mire saat bertemu denganmu tadi. Dia sudah tidak bisa tersenyum padamu kan? Sejujurnya disenang. Juga bersyukur karena kau dalam keadaan baik. Tapi dia tidak bisa mengekspresikan itu karena hatinya tengah diselimuti rasa sakit yang luar biasa. Aku tahu, dan aku minta maaf. Setelah obrolan itu, Drago yang masih menunggu di luar akhirnya masuk ke dalam untuk mengajak Ayah Luan tidur di rumah sewanya karena rumah yang disewa Mire kan hanya ada 2 kamar saja. Tak ada yang diobrolkan. Setelah Drago mengantar Ayah Luan ke kamar yang akan ditinggali, dia juga langsung masuk ke kamarnya karena sudah cukup. Bahkan bisa dibilang sangat lelah hari ini. Di dalam kamar, Ayah Drago terdiam dengan segala pemikirannya. Dia ingin sekali menceritakan semua hal kepada Mire. Tapi dia juga tidak ingin terkesan membela diri dan menyalahkan Bernika. Jika saja dia boleh memilih, dia juga tidak ingin semua ini terjadi. Tapi sayangnya, di dunia ini kata jika tidaklah berlaku. Bernika, lihatlah semua yang terjadi ini. Aku dihukum oleh putri kita. Apakah ini akan berlangsung lama? Aku ingin menangis, meraung-raung memohon ampun kepada putri kita. Tapi aku juga sadar bahwa itu pasti akan membuatnya semakin terlukakan. Jadi aku harus bagaimana? Ini apa nenek? Mire menatap Nenek Santi bingung karena merasa tidak mengerti dengan sebuah buku lawas yang diberikan padanya. Nenek Santi menghela nafas. Wajah tuanya nampak lesu seolah teringat hal menyedihkan setelah berbicara dengan Ayah Luan beberapa saat lalu. Dia terlihat agak berat untuk menjawab. Tapi saat menatap wajah Mire, dia mulai sadar bahwa akan lebih baik jika dia membagi bebannya kepada sang cucu yang adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dengan senyum yang lapaksakan, Nenek Santi berjalan mendekati Mire yang tengah duduk di meja riasnya. Bukan untuk merias wajah, tapi meja itu juga digunakan Mire untuk membaca buku. Serta latihan menggambar di sana. Itu adalah buku milik ibumu. Nenek selalu membawanya kemanapun nenek pergi. Sudah 20 tahun lebih. Tapi nenek juga tidak berani membukanya. Lucu kan? Dia masih saja menyuarakan isi hatinya melalui tulisan juga gambar. Tapi sayangnya sampai detik ini, nenek masih belum memiliki keberanian untuk membukanya. Kalau nenek saja tidak berani membukanya, bagaimana mungkin aku berani? Nenek menghela nafasnya, lalu perlahan dengan lembut mengusap kepala Mire. Nenek tidak berani mengulang kenangan dari ibumu. Karena itu akan membuat nenek jadi kembali merasa tidak rela dengan semua yang terjadi. Mire terdiam tapi kedua tangannya nampak membolak-balikkan buku harian itu karena penasaran juga apa yang digambar. Dan ditulis oleh ibunya. Mire, nenek memberikan buku itu karena nenek berharap kau akan merasa dekat dengan ibumu. Tapi jangan kau buka kalau nantinya akan membuatmu sedih. Buku itu adalah salah satu benda yang paling sering ibumu gunakan. Bahkan aroma parfum yang biasa menempel di tangannya juga masih tertinggal di sana. Nenek memang tidak membukanya. Tapi nenek paling suka menghirup aroma yang ditinggalkan dari ibumu. Nenek tersenyum dengan mata yang terus menatap buku harian milik ibu Bernika. Nenek pasti penasaran kan? Tapi nenek juga takut akan sedih ya. Mire menatap sang nenek seolah dia tahu benar apa yang tengah dipikirkan sang nenek. Sebentar dia menghela nafas saat nenek mengangguk. Dia juga penasaran, tapi tidak tahu bagaimana kalau isi dalamnya tentang kesedihan. Nenek entah akan sedih atau senang. Kita buka buku ini. Dan kita lihat apa saja yang ibu curahkan di buku ini ya. Meskipun nantinya kita akan sedih, nanti kita harus saling menguatkan. Bagaimana? Mire tersenyum untuk menggoda sang nenek. Dan untunglah wajah sedih sang nenek berhasil sirna setelahnya. Perlahan Mire mulai membuka buku itu membacanya satu persatu dengan bibir tersenyum bahagia. Bagaimana tidak?
Yang diceritakan juga digambarkan oleh ibunya adalah tentang secuil kisah. Atau bisa dibilang komik dengan argumen yang mengundang tawa. Terus berlanjut lembar demi lembar mulai menceritakan tentang sosok ibu yang luar biasa. Serta gambar ibunya yang digambar dengan pena berwarna hitam. Dia ibuku. Dia wanita terhebat di dunia. Ibuku mengatakan sudah kenyang. Padahal aku tahu dia belum makan. Masa sulit sudah berlalu. Ibuku sudah bekerja di sebuah perusahaan besar. Aku makan dengan baik. Sekolah dengan semangat. Hidup dengan nyaman. Semua karena ibuku. Aku mencintaimu ibu. Tolong jangan biarkan aku melihatmu mati. Aku tidak akan sanggup hidup tanpamu. Jadi, biarkan aku saja yang mati terlebih dulu. Aku mencintaimu ibu. Di lembar berikutnya, cerita mulai menceritakan tentang bagaimana perjuangan bernikah di dunia lukis. Dan sama seperti Mire, dia sudah memenangkan perlombaan tingkat nasional. Beberapa lembar berikutnya, buku itu berkisah tentang pertemuan bernikah dengan seorang laki-laki yang tak lain adalah Ayah Luan. Mereka bertemu di salah satu tempat makan. Di sana bernikah menuliskan bagaimana dia jatuh cinta. Hingga memutuskan untuk menikah setelah lulus kuliah. Setelah itu, bernikah mulai menuliskan banyak sekali keluhannya yang selalu tertekan karena didesak untuk segera menikah. Mulai dilarang untuk menghabiskan waktu untuk melukis. Menjalani tradisi rumah tangga kebanyakan para orang dengan fokus mengurusi suami mereka. Mengurus rumah. Dan benar-benar menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Aku sungguh lelah. Tapi aku harus bertahan karena aku mencintainya. Aku sudah banyak melakukan sebanyak yang mereka, suami dan keluarganya minta. Tapi apakah mereka tidak bisa memberikan sedikit saja kompensasi agar aku bisa melukis dan mengembangkan bakatku? Aku juga ingin diperjuangkan dan didukung seperti aku mendukungmu suamiku. Mire mulai sering menahan nafas. Ternyata apa yang dialami ibunya juga tak jauh beda dengan dirinya. Sudah hampir 7 tahun, aku tetap salah dan dianggap tak bisa memiliki anak. Aku lelah diam-diam menangis. Bisakah berikan keajaiban dan biarkan aku mengandung? Aku sungguh berharap agar aku bisa melukis lagi sementara mereka sibuk dengan anakku nantinya. Mire menelan salivanya, menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan pelan agar bisa membuka halaman berikutnya yang mungkin akan membuatnya sesak. Aku bahagia, sahabat baikku, Ana. Dia dengan senang hati menawarkan diri untuk menjadi ibu pengganti bagi bayiku dan Luan. Bayi kami sudah mulai tumbuh di rahim Ana. Aku tidak tahu kalau akan sebahagia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Ana. Bayi kami sudah mulai tumbuh besar di dalam perut Ana. Tapi kenapa harus terjadi semua ini? Apakah sungguh mereka saling mencintai? Lalu bagaimana denganku? Apakah aku sudah tidak ada di hati suamiku lagi? Halaman berikutnya menceritakan tentang kecurigaan-kecurigaan bernikah kepada suami, juga sahabatnya itu. Mulai dari Ayah Luan yang semakin sering mengunjungi Ibu Ana dengan alasan bayi mereka. Membohongi bernikah demi bersama dengan Ibu Ana. Bahkan sudah beberapa kali diam-diam memberikan perhiasan yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan bayi mereka. Belum lagi keluarga Ayah Luan yang juga lebih memperhatikan Ibu Ana yang lagi-lagi alasannya adalah bayi mereka. Aku tidak membencimu putriku sayang. Aku membenci keadaan ini. Aku membenci hatiku yang begitu lemah hingga merasa tidak lagi bisa merasakan bahagia. Tibalah di halaman paling terakhir. Di sana ada gambar seorang wanita bersayap yang tengah memeluk seorang gadis kecil di pangkuannya. Dia tersenyum lebar, begitu juga dengan gadis yang ada di pangkuannya. Mirelia, ini adalah nama yang ibu pikirkan. Dan ingin sekali ibu memberikan nama ini untukmu. Kenapa namamu mirip seperti nama Derelia? Itu karena ibu juga yang memberikan untuk putrinya Ana. Sayang, mungkin kau akan membaca ini suatu hari nanti. Atau bisa jadi juga tidak. Tapi lewat tulisan ini, ibu ingin menyampaikan betapa ibu mencintaimu.
juga menyayangimu dengan kesungguhan yang ibu miliki. Nak, maaf karena bukan Obu yang melahirkanmu. Maaf karena ibu tidak bisa bersamamu saat kau lahir nanti. Tumbuh menjadi gadis yang cantik. Bahkan juga menjadi wanita sukses di saat dewasa. Hari ini, ibu telah kehilangan segalanya. Cinta, sahabat, kepercayaan, juga semangat untuk hidup. Entah seberapa jahat Tuhan pada ibu. Tapi ibu sungguh ingin mengucapkan terima kasih karena memberikan ibu 30 tahun usia yang dipenuhi dengan sukacita. Nak, ibu sudah tidak sanggup untuk berdiri. Hidup menyaksikan orang-orang tersayang yang mengkhianati ibu hidup bahagia. Sementara ibu melewati 6 bulan terakhir dengan kanker serviks seorang diri. Sementara ayahmu sibuk dengan dunianya sendiri dengan alasan dirimu. Maaf, sekali lagi maafkan ibu yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ibu kesakitan setiap saat, hati, juga tubuh ibu sakit dan ibu sudah tidak kuat lagi. Apapun yang terjadi, ibu tetap mencintaimu, maka hiduplah dengan bahagia. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Ibu melihatmu tumbuh dari dunia yang berbeda. Sekali lagi, maaf, dan ibu mencintaimu, Mireliaku.